dimanapun kampung yang beliau masuki, beliau bersama prajurit perang gerilya pasti mampir untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid-masjid setempat. Ini artinya apa? Sholat dijadikan oleh beliau sebagai senjata paling ampuh untuk memohon pertolongan Allah. Karena sholatnya bagus, alhamdulillah Indonesia 17 Agustus 1945 merdeka dari penjajah. Betul apa tidak? Maka kuncinya gunakan senjata ini, senjata yang paling ampuh, yaitu ibadah sholat. Kalau hubungan kita baik kepada Allah, terbukti di tengah masyarakat kita menebarkan nilai-nilai manfaat, pertolongan Allah pasti akan datang. Bu, itu tadi saya katakan, kita ini terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholat berjamaahnya getol, tapi korupsinya jadi hobi. Kelihatan kok, orang yang sholatnya baik dan benar, membentuk kepribadian, punya bekas dalam kehidupan. Pak, tuh orang sholatnya bagus bener ya Pak. Apa buktinya? Ada bekasnya, jidatnya hitam. Itu sih bukan bekas. Soal jidat hitam tuh kan gampang digosok-gosok. Betul apa tidak? Tapi yang saya maksud terlihat jelas dalam kehidupan bermasyarakat, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Siapa contoh kita? Tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo lihat. Iya, saya cuma ngelihat jam doang. Yang bayar saya aja diem. Ayo kita lihat. Manusia yang satu-satunya dosa serta kesalahannya sudah mendapat jaminan ampun adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa tidak? Walaupun salah dan dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholat Nabi makin luar biasa. Saudara, kalau ada orang sergei, salah dan dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin nanti mulai maghrib berhenti sembahyang. Betul atau tidak? Nabi enggak kok, sholatnya makin luar biasa. Walaupun salah dan dosanya sudah mendapat garansi jaminan ampun dari Allah. Siapa yang menceritakan riwayat ini? Tidak lain istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Satu malam kata Sayyidah Aisyah, Bu, woi mau kemana woi? Bu, woi mau kemana woi? Mau pulang bareng? Biarin yang bangun gua teriakin. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya sedang sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Maaf, ada iklan. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya pun tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahu Akbar. Dosa dan kesalahan sudah mendapat jaminan ampun. Istrinya bangun tengah malam, lihat suaminya masih sholat.
Istrinya bangun sepertiga malam yang akhir, lihat suaminya masih sholat juga. Bu, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Bu, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Istri orang Sergei kalau tidur saya tunggui suami saya selesai sholat, saya hampiri, saya tanya, Bang, ada apa ya? Oh jangan nah ini deh ya, saya katakan sekali lagi, kalau sholatnya berhasil, komunikasinya baik kepada Allah, dia selesai ibadah sholat jadi manusia yang bermanfaat, termasuk kepada keluarga, anak dan istrinya. Nabi paling lembut kepada istrinya. Sejarah mencatat, Anas bin Malik, beliau menceritakan, bertahun-tahun saya mengabdi di rumah tangga baginda Nabi, belum pernah saya mendengar kata-kata kasar keluar dari mulut Nabi menghardik istrinya. Mirip suami-suami orang sini nih. Anas bin Malik itu perawi ratusan ribu hadis. Beliau bertahun-tahun ngabdi di rumah tangga baginda Nabi. Kata Anas bin Malik, belum pernah saya mendengar Nabi keluar omongan kasar menghardik istrinya. Kenapa bisa begitu? Ibadah sholat membentuk kepribadian menjadi manusia yang paling bermanfaat, termasuk kepada keluarga. Nabi jadi manusia, suami yang paling lembut kepada istrinya. Pak, urusan ini bapak-bapak belaga budak. Ya Allah, cobalah bayangkan Pak, Isra dan Mi'raj Rasulullah di Baitul Maqdis, beliau jadi imam sholatnya para nabi dan rasul. Betul apa tidak? Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka semua bermakmum kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul. Luar biasa, sama istri sangat lembut. Manggil istrinya Nabi itu, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Sejarah mencatat, Nabi kalau manggil Sayyidah Aisyah, panggilannya mesra, lembut, luar biasa. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Karena memang pipiknya Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan, dipanggilnya ya Humaira. Kalau anak sekarang, ada apa Beb? Pak, ini maaf lah. Kita kan sebagai suami tak macam itu. Mentang-mentang berumah tangga belasan tahun, kalau manggil istri terlalu jujur, tapi nyakitin. Sudah tahu istrinya hitam, kalau manggil, buluk, sini kamu nih. Ini jujur tapi nyakitin. Nabi enggak, ada apa yang, Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu bener, kenapa sih Bang? Apa jawab Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakuro. Kamu pikir saya nggak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni kesalahan saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sholat saya makin saya tingkatkan. Sejarah pun mencatat, Nabi itu kalau sholat tahajud, kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Allahu Akbar. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Sholat tahajud baginda Nabi, kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu orang Sergei ini banyak yang kakinya pada bengkak.
asam urat. Nah, sekarang kita lihat dampaknya selesai melaksanakan ibadah sholat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nabi pun mencontohkan, beliau berbuat baik, mencontohkan kepada kita, nggak perlu pilih kasih, nggak perlu pandang bulu. Jangankan kepada orang satu kampung, jangankan kepada orang satu daerah, jangankan kepada orang satu agama, kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Inilah ibadah sholat yang membentuk kepribadian, menebarkan nilai-nilai kebaikan, nggak pilih kasih. Di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang ke sana nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin sama baginda Nabi. Ini Yahudi karena dia buta, mengandalkan pendengaran, dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato dia. Kaget. Ya maklum, pidato kalau sudah lapar ya begini. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita lihat sebelumnya. Nabi aslinya orang Mekah, betul apa tidak? Ini orang buta, asli orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini Yahudi kelotokan. Besok Nabi datang lagi nyuapin makanan, sedang enak-enaknya disuapin oleh baginda Nabi. Ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin makanan itu penuh dengan kelembutan, cinta dan kasih sayang. Saya tanya orang Sergei, masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Inilah hikmahnya dari ibadah sholat yang kita kerjakan. Harus membentuk kepribadian, baik komunikasi kita kepada Allah, baik juga di luar sholat, komunikasi kita, kehidupan kita kepada masyarakat sekitar kita. Bapak Ibu, kita ini baru cuma sekedar pandai ngaku umat Nabi. Kita ini baru hanya sekedar pandai ngaku cinta Nabi. Soal ngaku siapapun boleh, bebas, mudah dan murah. Betul apa tidak? Siapapun bisa ngaku. Persoalannya di akhirat nanti kita diaku umat Nabi apa tidak, itu jadi masalah utama. Sama juga begini nih, Bu, saya tanya, Ibu kenal sama Presiden Jokowi? Ngaku tuh. Jokowi kenal sama Ibu? Kasihan deh. Apa bedanya sama kita? Kita baru pinter cakap umat Nabi. Di akhirat nanti diakui atau tidak, itu jadi persoalan utama buat kita. Nah, kalau kita mau diakui sebagai umat baginda Nabi nanti di akhirat, kuncinya di antara umat baginda Nabi, rukaan sujadah, mendirikan sholat. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa tidak? Dalam 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor. Ayo kita perhatikan, saudara.
Sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit sholat di Masjid Agung Sergei, cakep bener itu. 10 menit. Sholat yang sedang-sedang saja, taruhlah waktunya 5 menit. Adapun yang kilat khusus 2 menit. Ini cepat perangkonya gambar geledek soalnya. Kita ambil yang tengah-tengah saja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa tidak? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini pun masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Saya bangga dengan masyarakat Sergei. Tadi saya dikasih tahu sama Bupati, Ustadz, alhamdulillah masyarakat saya sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustadz. Apalagi kalau subuh berjamaah, Masjid Agung penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang di dalam. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu kualitas sholat kita harus kita tingkatkan. Baik hubungan kita kepada Allah melalui sholat, maka ketara jelas dalam kehidupan sehari-hari, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Bu, kerjaan yang paling capek nih pidato. Kaki ini nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, seterusnya ngomong apa, setelah itu ngomong apa lagi. Yang dengerin sih enak, sambil duduk makan terus. Ini yang bikin ustadz pada mampus nih jamaahnya. Soal terus sih gampang, cuma panitia kenapa nggak kasih air ini ya? Makasih Pak Wakil. Umumnya memang ketika saya di atas pentas macam ini, panitia selalu menyiapkan saya air putih. Padahal Ustadz ditawarin es jeruk kan diminum juga. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, ayo kita berazam mulai sore ini dengan memperingati Isra dan Mi'raj. Kualitas sholat kita tingkatkan. Dalam kehidupan kita menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kejahatan yang kita kerjakan itu pun akan kembali menimpa diri kita. Apa yang kita lakukan sekarang ini, ketahuilah kita sedang membuat kuburan kita sendiri. Yang kita lakukan sekarang ini sesungguhnya kita sedang membuat kuburan kita sendiri. Kalau kebaikan banyak kita tebarkan, insya Allah rumah kuburan kita nyaman. Tapi kalau kejahatan, maksiat, salah dan dosa yang kita kumpulkan, maka dipastikan rumah kuburan kita juga sangat menyeramkan. Nauzubillah. Nih yang hadir nih semuanya nih calon-calon jenazah. Betul atau tidak? Ada nggak yang hadir sore ini hidup terus-terusan? Ini semuanya pasti bakalan mati. Ibu-ibu yang di depan saya nih bakal mati apa tidak? Bapak-bapak yang di belakang saya tuh, di belakang ibu tuh, di bawah tenda ini bakal mati apa tidak? Mati. Ketua panitia bakal mati apa enggak? Mati. Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa tidak?
Nabi, nanti waktu jenazah kita diusung ke kuburan menggunakan kendaraan yang bernama keranda jenazah, kendaraan yang paling angker, siapa naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Yang mengiringi kita itu kata Nabi cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal perbuatan, yang baik maupun yang jahat ngiringi kita tuh. Sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Pasangan kita yang katanya cinta betul, manis di bibir, lain kenyataan. Bener-bener nih Pak, kalau nanti bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Dimasukkan jenazah kita oleh orang ke liang kubur, istri paling berdiri di tepian lahat, berlinang air mata sambil berkata, "Bang, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan kau betah di dalam, tak usah naik-naik lagi Bang." Kamuflase manis di bibir tak sesuai dengan kenyataan, nggak mau dia ikut. Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Oh ibu jangan salah sangka Bu, kami ini para suami tentulah akan bersedih. Apa sebab? Kami para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami tak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot cari mana pula gantinya. Yang nemenin kita nggak lain adalah amal kebaikan, ibadah yang kita lakukan. Dengan sholat terlihatlah begitu selesai ibadah sholat, seorang muslim dan muslimah menjadi manusia paling bermanfaat, menebarkan kebaikan dan memperbanyak ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon izin Ustaz, dilanjutkan dengan doa. Iya, doa langsung dipimpin oleh Ketua RW Kabupaten Serdang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya